Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayandesti Kurnia dengan NIM 2301072015 dengan nomor absen 16. Di sini saya ingin menjelaskan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Apa itu arus kas? Arus kas atau cash flow adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi, investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas disusun berdasarkan PSAK yang dimana berisikan arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian, apa kegunaan laporan arus kas? Pertama, mengukur kinerja operasional. Yang kedua, evaluasi struktur keuangan. Yang ketiga, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir, memberikan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Dan untuk kali ini, kita berfokus pada laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Yang mana format laporannya adalah yang pertama kita tuliskan nama perusahaan, kemudian judul laporan, dan kemudian periode pelaporan. Yang paling atas untuk laporan arus kas itu berisi laporan arus kas kegiatan operasional. Yang pertama kita harus mengetahui berapa jumlah laba bersih yang akan diperoleh dari laporan laba rugi periode berjalan. Kemudian akan ditambah beban penyusutan itu yang menambah dari kas operasional, kemudian penurunan aset lancar. Jadi semua jenis aset lancar jika mengalami penurunan, maka dia akan menambah dari arus kas kegiatan operasional dengan asumsi bahwa dengan asumsi setiap ada penurunan, artinya di sana akan ada penerimaan kas. Dengan cara mengurangi Kemudian, saldo per 31 Desember dengan saldo 30 apapun November. jenis utang lancar, Di utang dia akan usaha menambah ada dari kenaikan penerimaan kas dengan 500.000 asumsi bahwa dan seperti ketika terjadi utang perlengkapan ada lancar penurunan naik, maka akan 300.000. menerima uang masuk. Kemudian Selain kita neraca jumlahkan, perbandingan, laporan laba selanjutnya rugi juga harus dikurangi dengan dibuatkan kenaikan aset sebelum membuat lancar. laporan arus kas. Oke, asumsinya adalah ketika setelah harga pokok penjualan, laba kotor, itu beban naik, operasional, maka asumsinya laba bersih adalah yang adakah akan keluar yang dimasukkan ke dalam digunakan laporan untuk arus kas. menaikkan aset tersebut. Kemudian ketika terjadi penurunan utang lancar, asumsinya juga ketika terjadi utang turun, artinya tanggapannya di sana ada terjadi pembayaran, sehingga ada kas yang keluar, kemudian kita jumlahkan. Kemudian akan diperoleh arus kas bersih dari kegiatan operasional. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi yang diperoleh dari penurunan aset tetap atau aset investasi, kemudian kenaikan aset tetap atau kenaikan investasi karena aset ini akan bermacam-macam seperti gedung, pabrik, kendaraan, dan sebagainya. Ketika aset lain naik, mungkin bisa jadi aset yang lain turun. Kemudian kita jumlahkan akan diperoleh arus kas bersih dari kegiatan investasi, dan selanjutnya adalah arus kas dari kegiatan pendanaan. Bisa penurunan hutang jangka panjang, kemudian kenaikan hutang jangka panjang. Jadi apapun jenis hutang jangka panjang, dia akan masuk dalam kegiatan pendanaan. Bisa dari wesel jangka panjang, bisa dari hutang bank jangka panjang, bisa hutang hipotek, bisa hutang obligasi, dan sebagainya. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung adalah kita membuat neraca perbandingan dua periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui berapa perubahan dari saldo masing-masing akun. Di sini sebagai contoh ada neraca per 30 November 2023 dengan neraca per 31 Desember 2023. Dari kedua neraca ini akan kita lihat berapa perubahan dari 30 November ke 31 Desember. Di sini dapat dihitung dengan cara mengurangkan saldo per 31 Desember dengan saldo 30 November selain akun kas. Ya, karena untuk kas di sini yang akan kita susun nanti di laporan arus kas. Yang pertama, di sini ada piutang 2.800.000 31 Desember, sedangkan di 30 November 2.300.000, di mana ada selisih plus 500 yang berarti kenaikan. Kemudian untuk persediaan selisihnya minus 900.000 yang berarti ada penurunan.
Dari perubahan naik turun masing saldo tersebut, kita dapat menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Kemudian, langkah setelah membuat neraca perbandingan adalah kita menyiapkan kertas kerja, menyusun laporan arus kas dengan menggunakan data yang sudah disediakan. Kemudian, setelah adanya neraca perbandingan, kita juga perlu adanya laporan laba rugi sebelum menyusun laporan arus kas. Di dalam laporan laba rugi terdapat penjualan bersih 8.450.000, harga pokok penjualan 4.650.000. Untuk mendapatkan laba kotornya dikurangi dan mendapatkan hasil 3.830.000. Kemudian kita masukkan beban operasional sebesar 1.670.000. Untuk mendapatkan laba bersih, maka laba kotor dikurang dengan beban operasional dengan hasil 2.160.000. Setelah itu, baru kita mulai menyusun laporan arus kas, metode tidak langsung. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasional. Kita masukkan dulu berapa jumlah laba bersih, yaitu 2.160.000, diperoleh dari laporan laba rugi. Kemudian ditambah yang pertama yaitu beban penyusutan 50.000. Bisa dilihat dari akumulatif penyusutan yang mengalami kenaikan yaitu 50.000. Kemudian di sini ada penurunan persediaan barang dagang turun 900.000, kemudian penurunan perlengkapan turun 300.000, dan penurunan sewa dibayar di muka sebanyak 300.000. Lalu kita totalkan dari jumlah 4 di atas, hasilnya menjadi 1.550.000. Kemudian selanjutnya dikurang dengan kenaikan piutang usaha. Karena ada kenaikan 500.000, maka dia akan mengurangi dan penurunan utang usaha sebanyak 700.000. Kemudian total menjadi 1.200.000. Dan selanjutnya kita cari arus kas bersih dari kegiatan operasional yaitu 2.510.000 yang diperoleh dari laba bersih ditambah dengan jumlah penambahan 1.550.000 dan pengurangan 1.200.000. Selanjutnya kita masuk arus kas dari kegiatan investasi, yang dimana kegiatannya hanya ada satu, yaitu kenaikan dari peralatan seharga 1 juta disebabkan adanya pembelian yang asumsinya adalah arus kas keluar dari kegiatan investasi, dan karena cuma satu kita tulis di jumlah akhirnya. Kemudian berikutnya arus kas dari kegiatan pendanaan. Di sini kita lihat ada utang bank yang mengalami penurunan 500.000. Berarti kita tulis penurunan utang bank sebesar 500.000. Kalau penurunan artinya di sana ada kas keluar karena ada pembayaran utang sehingga utangnya turun atau berkurang, dan kita hitung berapa jumlah kenaikan bersih. Ya, kita hitung dari kegiatan operasional tadi, yaitu 2.510.000 dikurang dengan 1 juta dan 500.000 sehingga hasilnya menjadi 1.010.000. Kemudian kita masukkan saldo kas awal periode yaitu 1.400.000 yang dapat dilihat di neraca pada 30 November, dan kita hitung berapa saldo kas akhir periode yang hasilnya adalah 2.410.000 yang diperoleh dari kenaikan kas bersih sebesar 1.010.000 ditambah dengan saldo kas awal periode 1.400.000. Dan jumlah saldo kas akhir periode ini harus sama dengan di neraca akhir 31 Desember. Jadi kita bisa lihat saldonya sama di perbandingan neraca 2.410.000. Demikian penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.